beberapa menit, habis itu baru kesini karena harus ke KPU juga kan. Ya. Jadi tur sebentar ya. Jadi kita tur sebentar, habis itu kita duduk ngobrol interaksi di BWRT ya. Boleh ya? Biar nggak buyar fokusnya. Oke? Ayo. The Banten High. Mantap, Mary. Bang B. Yang saya hormati Bapak Wadek, Bapak Arif Mulyawan, Bapak Said. Sini ya, halo Pak, maju. Silakan, Pak. Ayo. Siap. Ada apa ini? Dari Banten mau ketemu. Dari Banten. Dari Banten ya. Jadi kayak kita kira ini tapi positif ya kayaknya. Anak-anak Unma Universitas Mataul Anwar kayaknya pertama kali mungkin ya dalam sejarah Pandeglang dibawa secara masif turun DPR. Dan jarang yang bisa langsung begini. Iya. Tapi ya soal anak muda tentu kan itu lingkungan Ariski ya. Artinya, tapi bagaimana kemudian membuat bahasa mereka kan tidak mungkin bahasa berat. Kalau lihat pendekatan-pendekatannya Ariski gimana tuh? Apakah saya lihat ada yang sambil motor-motoran gitu. Nah, komunikasi dengan anak muda sekarang nih Harus dinamis. Harus gimana? dinamis. Ini juga waktu ngawalin pemerintahannya masih umur 44 tahun. Suka. Pak Harto juga demikian sebenarnya. Jadi negara kita kayaknya dibangun sama anak muda ya. Karena punya mimpi ke depan. Dan dengan merealisasikan mimpi itu harus ada capaian-capaian. Itu susah kayak gitu. Dan anak muda sekarang katanya agak sedikit cuek terhadap politik. Melihatnya setuju kan? Setuju banget. Banyak yang ngerasa bahwa kita nggak ada bedanya katanya. Mau milih siapa aja nggak ada bedanya. Oh itu. Mau gubernurnya siapa nggak ada bedanya. Mau bupatinya siapa kieu-kieu. Bahasanya. Mau milih DPR-nya siapa nggak bakal poho. Karak dilantik ya guys poho. Namun aya
Hayangna. Kahoyongna baru datang ke kami, ya gitu. Masyarakat biasanya kayak begitu. Itu yang saya pengen rubah. Bagaimana tuh apa cara merubah kan itu sudah sudah bagi masyarakat cukup begitu loh gitu ya, sudah mengakar bahwa halah politik ini tadi sampaikan. Bagaimana menyentuh sisi-sisi yang apa namanya dingin gitu ya terhadap politik gimana, terutama di kalangan muda di Pandeglang di Lebak. Kalau kata Agim 3M katanya. Apa tuh? Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang paling kecil, mulai saat ini juga katanya. Penyampaiannya harus bisa kena ke pemerintah. Untuk melobi di belakangnya untuk bisa memastikan program tersebut, kita harus konsisten. Itu susah kayak gitu. Saya harus aja harus doain bahwa langkah saya adalah akan menjadi contoh anak-anak muda. Mungkin Soal politik nih ya. Mungkin nggak seperti itu saya menafsirkannya, bukan saya pengen menjadi contoh, tapi saya lakukan yang terbaik. Ini pengabdian. Masyarakat pengen saya fokus. Kita minta jalan. Kita pengen polisi-polisi kita ketertiban masyarakat bisa dijaga oleh polisi-polisi kita. Pertahanan kita harus bisa kuat, tapi jangan sampai mengabaikan kebutuhan masyarakat di desa-desa. Pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Ini yang disuarakan sama masyarakat. Sebenarnya simpel ya. Tapi susah karena prosesnya panjang. Prosesnya dan semua orang hampir. Saya makanya doain untuk yang kritis, untuk mahasiswa-mahasiswa yang kritis, itu insya Allah nanti nasibnya bisa duduk di DPR RI. Anak muda perlu kritis. Kalau nggak kritis, kayaknya justru aneh ya. Kritis itu kan tapi bukan berarti kita berteriak terus. Kritis itu berarti kalau misalnya kita baca satu sumber berita, kita harus baca sumber berita yang lainnya juga. Cek dua sisi. Berimbang. Untuk objektif. Biar kita melihat segala sesuatunya harus bisa objektif berdasarkan data. Kalau yang salah dibilang salah, kalau yang benar kita harus bisa benar. Tapi bukan gara-gara ada headline-nya yang senonoh, judulnya viral, bombastis. Wah, ini ngaco ini. Peluangnya kita sekarang hidup di zaman dimana segalanya instan dan kesempatan untuk anak-anak muda untuk sukses lebih memungkinkan dibanding zaman-zaman yang kita lihat Senior dulu di sini, senior dulu. Ruang kebebasan untuk masyarakat berekspresi, berkebebasan berpendapat terbatas. Sekarang dibuka seluas-luasnya. Dulu ada Android itu kan? Android. Zaman Pak Harto. Ini waktu Presiden Soeharto menyatakan mundur sebagai presiden. Ini titik baru peradaban di Indonesia. Itu secara langsung. Bupati secara langsung, walaupun dari DPRD dulu awalnya. Kan sebelumnya kan ditunjuk, tanggung jawab ketua DPRD, kemudian dipilih oleh DPRD, sekarang dipilih langsung oleh masyarakat. Ini sejarah. Ada pertanyaan serius nih.
sekarang kita tahu bahwa pemilu 2024 tahun depan ya. Ya. Ada pileg lalu ada pilkada. Atau nggak kalau di Bandung sekarang lagi ramai, salah satunya dari Rizky Natakusuma, Pilgub Banten. Kan tahu dia. Gimana tuh? Tanggapannya gimana tuh? Banyak masyarakat datang, terutama mahasiswa-mahasiswa, akademisi-akademisi, kemudian juga banyaklah kalangan, terutama dari generasi muda yang mengharapkan, katanya disampaikan kepada saya, alangkah baiknya kalau misalnya politisi yang pengen ngewakilin mereka atau pengen jadi pemimpin mereka bukan hanya ngomong terus-menerus soal bonus demografi, bonus demografi, tapi harus bisa paham juga sama taste dan karakter anak-anak mudanya, katanya kayak begitu. Disampaikan kepada saya bilang saya support kalau misalnya nanti ada figur muda yang bisa turut mewarnai kontestasi baik pemilihan gubernur ataupun bupati dan wali kota di Provinsi Banten. Saya selalu support kalau ada anak-anak muda, generasi muda yang mau masuk ke politik, terlepas siapapun itu. Tapi yang saya maksud muda bukan yang gayanya sosok muda-mudaan ya. Tapi yang benar-benar ngerti taste, karakter dari anak-anak muda yang belum tentu nyambung sama generasi pendahulunya. Harus ada yang menjembatani. Mereka jangan dijadikan objek. Nah, mau ada pemilihan yang muda. Tapi setelah itu karakter, taste-nya apa segala macam semuanya nggak terjembatani. Nah ini yang kurang di Banten menurut saya. Gitu. Dan tahan dulu, kita akan bahas ini serius dengan Rizky. Kita cari ruangan A untuk ngobrol serius. Kesan kami datang ke sini alhamdulillah senang, smart. Kami diterima dengan hati yang tulus.